Eh, Semakin lama saya mengasuh nafas kanker ini, memang kita harus semakin semakin apa ya, semakin sensitif dengan tubuh kita. Tapi bukan berarti kita harus panik mulu setiap hari penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tidak perlu, Bapak Ibu. Kita harus mempelajari tubuh kita, apa yang terjadi apabila kita merespon penyakit kita dengan berlatih seperti ini. Biasanya penderita kanker itu akan merespon dengan kepanikan, kekhawatiran, dan kadang-kadang mengasihani diri sendiri. Ya, kemudian kita akan bersedih hati, kemudian aduh, ya Allah, ya Tuhan, ini kok kasihnya ke saya sih? Kenapa nggak kasihin orang aja gitu? Gitu kan? Kita menolak apa yang diberikan gitu. Nah, tetapi begini, kita harus berpikir bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah ternyata riwayat-riwayat masa lalu kita yang gelap, yang berhubungan dengan gaya hidup kita, yang kita tidak pernah sadari. Sama seperti sakit diabetes, kanker juga demikian. Orang diabetes itu rata-rata usianya di usia 40-an, 50-an, 60-an. Diabetes. Kenapa itu? Karena gaya hidup ya Bapak Ibu. Kanker juga ternyata dari gaya hidup. Karena terbukti dari hampir sekitar eh, antara 5 sampai sekitar mungkin 20% dari penderita kanker itu datangnya dari diabetesnya. Kanker dulu dari diabetes. Ibu, begitu ya? Ya, baik, saya akan berikan fakta. Bu siapa namanya Bu? Bu Sri, Bu Susri. Ya. Saya perlihatkan, ini namanya Bu Susi. Tuh. Jadi Bu Susi ini menyampaikan bahwa kankernya dulu baru diabetes. Jadi begini Bu, dari beberapa jurnal, jurnal itu adalah laporan ilmu pengetahuan dari kedokteran. Dan saya pikir Bapak Ibu harus punya sedikit kepiawaian dalam menyortir sumber berita. Ya, saya tidak mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih pandai daripada saya dalam hal menyortir berita. Berita itu saya membagi menjadi tiga macam. Sumber berita yang memang eh, bisa dipercaya. Nah, lalu dapatnya dari mana yang nama sumber yang bisa percaya? Saya menyebutnya data primer, sumber berita primer. Sumber berita yang datanya dari para ahli dan mereka melaporkannya kepada himpunan-himpunan atau perkumpulan atau komunitas para ahli yang memang biasanya mereka akan berhimpun. Disebut jurnal ya. Ya, di jurnal. Apakah itu jurnal kedokteran, apakah itu jurnal dari fisika, ada kimia, mereka punya tempat-tempatnya sendiri. Nah, kebetulan sumber yang saya baca adalah sumber-sumber dari kedokteran dan para ilmuwan yang berhubungan dan fokus dengan kesehatan manusia. Yang kedua, sumber kedua itu adalah sumber tersier. Sumber tersier misalnya begini, Bapak Ibu bertemu dengan seorang dokter, dia menyampaikan suatu fatwa, pendapat. Nah, kalau andai kata pendapat itu dari orang yang berkompeten, tapi dia tidak bawa datanya, sumber-sumbernya, maka itu dianggap sumber sekunder dari orang yang berkompeten, tapi datanya tidak bisa diperlihatkan. Itu namanya sumber sekunder. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi yang terakhir adalah sumber tersier. Misalnya Bu Susi ngobrol sama, maaf Bu, Bu Sri. Bu Susi sama Bu Sri ngobrol mengenai diabetes, mengenai kanker. Dua-duanya tidak memiliki pengetahuan tentang kanker dan ngobrol. Oh, kankernya begini loh, diabetes begitu. Maka itu sebenarnya omongan yang dianggap tidak memenuhi dua dasar tadi, sumber primer dan sekunder. Maka itu bisa diabaikan, bisa diabaikan. Karena bukan fatwa dari orang-orang yang kompeten dan bukan dari berita yang kompeten. Mungkin saja Bu Susi dapatnya dari saya dari dapatnya dari ibu, ibu mungkin ratusan.
Pernah pernah main kan namanya bisik-bisik itu, Bu. Orang satu sampai orang ke 10 ngomong kuku kaki kakiku kaku. Makanya bingung tuh, Bu. Nah, itu orang sampai yang ke 10 udah bukan kuku kakiku panjang-panjang kaku. Ya kan begitu? Nah, biasanya omong eh, titip omongan tambah, titip duit kurang. Betul nggak? Iya, betul. Jadi, jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu berpegang pada sumber-sumber primer. Jadi kalau andai kata informasi itu datangnya dari sekunder ataupun dari tersier, saya cenderung mengambil yang primer. Mencari kenapa ini jadi primer. Harus jadi primer. Dan saya mendapatkan bukti, fakta, terus kemudian kejadian, bacaan, dan juga fakta. Lalu bagaimana saya bersikap mengenai apa yang Ibu sampaikan? Mungkin saja terjadi. Tapi dari berdasarkan jurnal begini, Bu. Dari penelitian satu orang dokter yang berhubungan onkologi, ini. Ini adalah kasus yang menarik, di mana orang-orang yang diabetes itu disebutkan adalah orang-orang yang kelebihan gula, yang kelebihan. Karena kelebihan gula, maka itu sebenarnya gula itu kan bukan hanya bahan bakar milik kita sendiri. Dia juga dikenali oleh makhluk lain, bakteri. Nah, virus suka, Bu. Kanker itu bukan makhluk lain. Dia sebenarnya merupakan bagian dari diri kita yang dia bermutasi menjadi eh, organisme yang juga suka memakan gula. Jadi bahan bakar. Bakteri suka, virus suka. Ibu kalau lihat semua percobaan-percobaan ilmuwan untuk bakteri pasti bukan gula. Betul kan? Kalau dia ada cawan Petri itu ya, pakai mikroskop supaya melihara bakteri itu butuh gula nih. Virus juga ya. Untuk meneliti virus dibutuhkan gula. Lalu bagaimana kanker? Ternyata kanker juga suka gula. Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa sih virus suka kanker, virus atau bakteri suka banget nangkring di tubuh kita gitu. Dan dia bertahan lama, beranak pinak. Kenapa? Nah, karena makanannya banyak. Kan gitu logikanya, Bu. Kalau nggak ada makanan, buat apa dia hidup di tubuh kita? Begitu nggak, Bu? Nah, sumber bahan bakar yang paling utama apa? Gula. Emang dia makan protein? Nggak. Ternyata bakteri tidak suka protein. Virus tidak suka protein. Kanker juga tidak suka protein, Bu. Dia suka bahan bakar. Saya, orang Magelang, keluyuran ke Jakarta, ke Serang, saya sempat sekolah di Serang, terus kemudian sekarang menetap di Kalimantan, di Pontianak. Kenapa, Bu? Di sana lebih gampang cari duit. Gitu kan logikanya. Nah, kenapa saya harus 33 tahun saya tinggal di sana? Kenapa? Karena saya memang merasa bahwa ini tempat yang nyaman dan enak untuk cari penghasilan, cari makan. Sehingga saya berpuluh-puluh tahun. Sama, kanker juga sama. Ngapain dia nangkring tubuh kita? Ada makanan di tubuh kita yang dibutuhkan. Pada saat ibu makan karbohidrat, di metabolisme menjadi glukosa. Glukosa menjadi sumber tenaga. Sumber tenaga tubuh kita. Kita mengiranya begitu. Tapi faktanya ada makhluk lain, parasit lain, yang juga memakan makanan kita. Jadi waktu kita makan, memberi makan dua. Tubuh kita makan, tapi juga kanker kita makan. Permasalahannya adalah ada orang yang terkena penyakit kanker, dia lebih kurus. Kenapa tuh? Logikanya sederhananya gimana? Ya karena bahan bakarnya itu dimakan sama dia. Orang itu gemuk kan dari mana? Lemaknya, betul nggak? Dari mana datangnya lemak? Dari gula. Jadi ibu makan karbohidrat, makanan dari tepung-tepungan, gandum, dan sebagainya,
dimakan oleh kita menjadi glukosa tubuh kita. Glukosa kalau andai kata kita bergerak itu akan dijadikan tenaga loh tubuh kita. Ya Bu ya. Nah, tapi kalau nggak dipakai, glukosanya akan jadi lemak. Oleh insulin dirubah menjadi lemak. Tetapi sebelum dia jadi lemak, tangkap dulu sama kanker kita. Jadi apa? Jadi tenaga dia. Kita nggak punya sesuatu. Jadi bisa mengerti Ibu ya. Jadi itu mungkin hipotesa Ibu, apa yang Ibu sampaikan, coba diulang lagi. Lalu dari mana datangnya kanker itu? Hmm, hmm. Terus baru muncul gulanya. Ya, kankernya ketahuan berapa tahun yang lalu? Oh, begitu ya. Nah, eh, mungkin kasus per kasus karena setiap kasus sifatnya privat ya. Setiap orang punya kejadian sendiri-sendiri yang kalau andai kata digeneralisir nggak mau. Karena memang mungkin saja yang berbeda. Tapi ini dari hasil penelitian tahun 1920. Pada orang-orang yang sakit gula, begitu mereka didiagnosa sakit kanker, orang-orang sakit diabetes Bu ya, yang kemudian didiagnosa mereka sakit kanker, gulanya hilang. Iya, nggak kebagian. Makanya kita dianggap baik-baik saja. Kita dianggap baik-baik saja. Kita tidak sakit gula. Makanya itu membuat diagnosis para dokter kadang-kadang keliru. Ternyata ditemukan dari jurnal ini begitu. Dan semakin dia gulanya hilang, semakin kankernya lebih cepat bermetastase, berkembang. Makanya ada kasus yang dari stadium 1 hanya dalam 1 bulan stadium 4. Kenapa? Gulanya udah banyak ditambah lagi gluconeogenesis karena stres tuh, karena takut. Makanya orang kanker nggak boleh rasa takutnya dipelihara. Iya, siapa bilang Bu? Saya minta datanya ada nggak Bu? Saya ambil ambil datanya dari sini. Sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Data apa yang membuat seseorang yang sakit kanker tidak boleh makan protein? Makan daging itu nggak boleh. Iya, saya tanyakan beberapa dokter, mereka bilang bahwa sebenarnya informasi mengenai tidak boleh makan daging itu dari mana? Dokter banyak ya. Nah makanya Bu, pada saat mereka tidak bisa membuktikan datanya, sumber datanya, saya tidak langsung percaya. Berikan dong datanya dong dok. Jurnalnya dari mana? Yang mengatakan bahwa orang penderita kanker tidak boleh makan protein. Makanya Bu, padahal ginjal disebutkan regenerasinya hanya terjadi kalau ada kata ada protein. Nah kalau kita makan karbohidrat untuk memperbaikinya dari apa? Ya kan? Jadi, ya Bu. Pak Eko, yang di pendopo suaranya bisa di itu nggak Pak? Oh, pakai mic ya. Bu, bisa minta tolong Bu. Loh, enggak, biar nggak kedengeran di Zoom. Di Zoom itu sampai ada 100 orang loh Bu. Yang di Zoom pengen denger. Zoom. Naikkan Bu. Ah, halo. Halo juga. Ya, di bawah 80. Ya. Jadi
Jadi begini, Bu ya, kenapa saya meminta Bapak Ibu dengan gula darah seminimal mungkin dan Bapak Ibu memastikan sumber tenaganya dari keton. Keton, keton. Loh, Ibu belum tahu mengenai keton? Ilah talah, gimana ceritanya toh? Oh, baru ya. Baik begini, Bu. Tubuh kita ini ternyata sumber tenaganya ada tiga alternatif. Sumber tenaga pertama itu datangnya dari tanaman. Dia akan menghasilkan sumber tenaga menjadi glukosa. Jadi apabila Bapak Ibu makan daun-daunan, sayur-sayuran, beras, tepung gandum, apapun yang namanya dari teman-temannya buah-buahan, maka itu akan menjadi sumber tenaga yang nanti akan menjadi glukosa, gula, gula. Nah, kalau andai kata ibu terbiasa dengan makan-makan dari tanaman, maka tubuh akan menganggap bahwa itu sumber tenaga utama ibu. Lalu bagaimana kalau andai kata ibu menghentikan makan gula itu? Apa yang terjadi? Makan tanaman, makan tumbuhan akan apa yang terjadi? Tubuh akan melakukan shifting, pergeseran, mencari sumber tenaga baru. Karena kenapa? Kan nggak ada yang dimakan kan? Yang pertama, yang kedua ini setelah glukosa habis, tubuh akan berusaha mencari sumber-sumber tenaga yang tidak ada di makanan belum saya ibu puasa. Lalu gimana ibu tetap bisa bertahan hidup? Kan orang kalau di Pontianak, nggak makan nasi sehari mati. Tidak mati. Tubuh kita juga tubuh yang pintar. Tubuh kita tuh melalui evolusi ribuan bahkan jutaan tahun. Jadi orang pemburu itu bukan orang-orang yang kenyang setiap waktu, Bu. Mereka untuk mendapatkan makanan perlu waktu berburu berhari-hari. Iya kan? Berburu berhari-hari. Kalau nggak misalnya dia yang berburu, dia akan diburu. Dulu nggak ada hukum, ada polisi gitu yang nangkepin binatang buruan. Nggak bisa, Bu. Nggak ada. Pokoknya kalau andai kata kita bisa nangkap dia, atau kalau nggak bisa ya dia yang nangkap kita, makan kita malah. Kan begitu logikanya. Zaman dulu. Nah, artinya orang-orang itu harus punya sumber tenaga yang efisien. Ya kan? Gula tidak ada, tanaman tidak ada, apa yang terjadi? Tubuh akan berusaha mencairkan lemak ibu yang di tubuh, yang di pipi, yang di bahu, di pinggang, yang nyempluk-nyempluk itu yang diambil, dicairkan, diurai, namanya lipogenesis. Lipolisis itu akan dijadikan sumber tenaga tubuh kita. Namanya apa, Bu? Keton. Sumber tenaganya keton. Lalu bagaimana cara menghentikan? Wah, makin kurus terus gara-gara disedotin terus gara-gara nggak makan. Ya ibu harus makan produk-produk makanan yang juga mengandung lemak. Gitu loh. Nah, permasalahannya, pertanyaannya, apakah lemak ini bisa, keton tadi bisa dimakan oleh kanker? Nggak bisa, Bu. Dia nggak bisa mengunyah-unyah lemak itu nggak bisa. Dia hanya bisa mengunyah gula. Makanya ibu jangan heran yang baru ini, jangan heran. Loh, orang-orang mobil kok gula darahnya sampai tinggal 20 itu bisa hidup nih. Biasanya orang kalau sudah di bawah 80 itu menakutkan. Kalangan medis mengatakan itu apa, hipoglikemia. 90 udah menakutkan. Tapi orang-orang mobil 65, 40 yang paling kecil, Bu Tenda Rosalina yang dari Bogor itu sampai 20, Bu. Masih keluyuran ngantar suaminya masuk ke rumah sakit, nyetir mobil. Gitu, kaget tinggal 20 langsung ngelapor sama saya. Pak Eko ini gimana? Tolong saya, Pak. Ibu kenapa? Gula saya tinggal 20, entar lagi mau mati. Saya ketawa-ketawa. Lah ibu udah kemana aja hari ini? Oh udah kemana? Nah, ibu masih hidup. Kenapa? Karena ternyata keton bisa diterima oleh tubuh kita, metabolisme kita, tapi tidak oleh kanker. Kanker tidak bisa mengunyahnya. Itu sama seperti kayak pendopo ini. Bu, disiapin minuman, ada makanan, bisa beristirahat. Di sini juga pemandangannya bagus. Coba Bu, nanti pertama kali itu air kolam renang tuh dihabisin, ya kan? Terus minum dihentikan, listrik dimatikan.
tutup semuanya. Ibu lah pusing. Sama kayak kanker, Bu. Dia juga begitu. Pada saat makanannya mulai dihentikan, dia akan mulai pusing. Kenyamanannya akan mulai hilang. Dia akan pergi. Permasalahannya, kita siap nggak untuk membuat sumber-sumber kenyamanan itu kita tidak juga nikmati. Ya kan, Bu? Mulai paham cara berpikirnya ya? Jadi kita nggak usah berteori yang apa. Oh kanker nih begini ada kanker mamai, ada yang PSA sekian dengan pengetahuan harus begini. Enggak. Kita menggunakan cara yang alamiah dan ilmiah. Bersemangat Bu, harus tidak perlu khawatir terus. Semakin banyak kita takut, semakin kita kortisol naik, gula akan diproduksi, makanan kanker tersedia terus. Iya, maka tidak boleh kita yang namanya mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, keresahan. Aduh, besok gimana anak-anakku gimana? Enggak, ibu tetap punya harapan yang besar. Karena kenapa? Asal ibu mau men-shifting, bergeser sumber tenaga. Gitu loh. Permasalahan ibu mau nggak, Bu Susi? Harus. Ya, lah daripada takut kan lebih baik ketawa-ketawa sama saya tuh, Bu. Kan di sini saya ajarkan ketawa-ketawa, menghibur, menggeser cara berpikir kita yang negatif tadi, meratapi diri sendiri, kemudian ya terus Bapak Ibu yang di Zoom juga jangan meratapi diri sendiri, jangan merasa sedih. Hidup ini indah, maka nikmati normal saja. Kalau andai kata, saya kan suka bikin cerita, Bapak Ibu, mungkin Pak Prayogi sama Bu Ana sangat sering mendengar, Pak Yosef juga. Ya. Saya punya dua anjing, satu putih, satu hitam. Sama gedenya, sama jenisnya, Bull Terrier. Itu anjing galak banget itu. Kecil tapi galak banget. Disebut anjing pembunuh ya. Nah, terus saya latih sama. Saya latih olahraganya, saya beri makannya sama. Saya kasih minumnya sama, vitaminnya sama. Setelah umur sekitar setahun atau 2 tahun, udah gede kan? Udah gede. Saya iseng-iseng. Saya pengen supaya yang anjing putih, kalau saya adu, menang di anjing dibandingkan yang hitam. Gimana caranya? Bagian yang sudah mendengar pasti sudah bisa menjawab pertanyaan. Bagaimana yang belum? Bu Susi sama Bu Sri gimana? Bu Anu Bu siapa? Bu Endang. Ah gimana coba? Gimana Bu Susi? Wah kamu gitu aja mau mikir, nggak usah mikir ini Bu. Ujian. Oh kayak ujian. Gimana Bu? Gimana caranya supaya anjing putihnya menang dibandingkan anjing hitam? Dua-duanya sama gede, sama kuat. Saya kasih makan sama. Saya latihnya sama. Waktu minum susunya juga sama. Gimana Bu? Apanya? Berapa hari? Bu, benar, Ibu udah betul. Itemnya jangan dikasih makan 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus baru kemudian hari kelima suruh berantem. Pasti yang putih menang, ya kan? Itu sama dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita tuh ada negatif, ada positif. Udah, kamu ngasihnya diri sendiri aja. Yuk kita sedih yuk. Nangis sehari 3 kali kayak Mas Freddy. Itu kan kalau andai kata di PHP ceweknya begitu dia. Dia langsung kasih jadwal. Jam 7 nangis. Ya gitu ya Maria ya. Bener banget, Nah, Pak. ada Mas Freddy-nya. Ada lagi sedih dia. Mas Freddy itu adalah admin saya. Nah, kemudian begitu juga kita cara mengelola pikiran kita, kita bisa memilih. Kita bisa memilah, memilih, memutuskan. Kita mau membuat diri kita sedih atau tidak. Nah, kalau andai kata kita ingin membuat sedih, ya menangis saja tiap hari.
Tapi kalau anda kata pengen senang, ya carilah teman-teman yang menyenangkan, yang membuat kita berpikir positif toh. Menemui orang-orang yang membuat diri kita berguna, menemui orang-orang yang membuat diri kita berfungsi, kita berharga. Artinya buat apa kita meratapi kehidupan kita? Geser itu pikirannya, Bu. Maka kita akan senang. Tubuh kita juga akan sehat. Karena hormon kolesterol tidak aktif. Karena hormon kolesterol tidak aktif, maka gluconeogenesis penciptaan gula baru berhenti. Makanan juga dihentikan. Itu kanker, Bu. Ya, biar. Semangat, Bu. eh Ibu Ari, bagaimana solusinya biar trombosit HB dan leukosit tidak turun? Sampai saat ini masih PMB. Tiap kali kemo, oh ya, karena kemo yang membunuh sel darah merah. HB-nya turun, trombositnya turun. Apakah boleh makan kentang rebus? Bukan kentang rebus, itu produk karbohidrat, Bu. Saya boleh bicara dengan Bu Ari. Boleh, Pak. Sebentar. Bu Ari Widyastuti ya, Pak ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Silakan, Ibu. Iya, siang Pak Eko. Mas yang Bu Ari sedang di rumah sakit sekarang. Iya, Pak. Sudah 10 hari. Ini karena, tapi Bu Ari jauh lebih bersemangat wajahnya. Kalau dulu Iya, biasa saya lihat tidak bersemangat. Ini iya, bersemangat. Jangan iya, bercerah, Pak. Bu. Gimana kondisi Bu Ari ini? Iya, Semarang. Kondisi Gimana? Bu Ari ini. Kondisi Bu Sekarang Ari. sudah lumayan enak sih, Pak. Sudah rasanya udah sehat gitu. Terus badan juga ringan gitu. Cuman kok setiap kali mau kemo pasti turun semua gitu. Turun semua. Iya, Kemo air kapan, Bu? kemo baru kemarin kemonya. Kemarin tuh kapan, Bu? Hari kemarin tuh hari apa? Jumat. Jumat. Iya. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya se sebelumnya seminggu yang lalu itu tanggal 18. 18 masuk itu. Secara teori, Bu. Teori ya, Iya, Bu ya. iya. Semua sel-sel darah itu akan berkembang sempurna setelah melewati 120 hari. Oh, gitu ya, iya, iya. Artinya ibu masih normal saja kalau andai kata belum belum berkembang ya. Karena Iya, memang 120 hari. iya, Kalau andai kata ibu hanya dalam waktu 7 hari langsung kemo lagi ya, kromosit pasti akan turun. gitu. Ya, Terus solusinya gimana tuh, Pak? makan protein. Iya, saya Jangan selalu makan kentang. protein terus, iya. Makanya dari rumah sakit paling ya hanya makan yang protein-proteinnya aja. Nasi Ya, enggak, iya. Karbo jangan sudah. makan. Ya kan? Iya dikasih kentang tapi nggak tak makan. Oh, jadi ceritanya ditawarin kentang. Aduh enak ini dikunyah-kunyah. Boleh makan kentang nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Iya, iya, Dak. Ya, saya Iya. lihat Bu Ari jauh lebih apa ya? Sehat ya, Kalau Pak. hari pertama itu kan Lentruk, Pak dia ya. Pucet. ya, apa namanya? Orang Jawa ngelokro ya, Bu. Iya, benar, Pak. Iya. Apa bedanya waktu sekitar 4-5 bulan yang lalu Mm-mm. pertama kali dengan hari ini, Bu? Beda sekali kalau dulu merasa apa ya, dunia itu mau runtuh. Kenapa mau runtuh, Bu? Merasa sendiri. Iya, merasa sendirian. Tapi sekarang Sekarang setelah ikut ini apa ada saling masukan gitu.
jadi happy gitu. Udah sendiri lagi ya Bu ya. Iya, iya, iya Pak, betul. Udah mau ketawa-ketawa bagus tuh Bu. Iya, katanya harus Saya- sering ketawa. Iya. Apa masukan Ibu buat teman-teman yang masih merasa sendiri dan dia melihat tapi tetap sendiri terus? Bagaimana Bu? Menurut Bu Ari kira-kira? Dari Menurut saya apa yang ya, Ibu rasakan sendiri ya? iya. Iya, terima kasih. Iya. Kalau menurut saya, jangan dipikir penyakit yang kita derita. Ya, Biarkan jasmani kita sakit, tapi pikiran hati kita harus rileks, harus dilepas, gitu. ya. Kalau pikiran kita sehat, perlahan-lahan akan merubah cara bertindak Iya, kita Bu. Ya. betul, Menyehatkan tubuh betul. kita. Iya, iya, Nah, Bu betul Ari, sekali. Iya, Bu Ari tidak sendiri. iya, Bersama teman-teman di sini, saya selalu menemani Bu. iya, Ya Bu iya. ya. Terima kasih supportnya, Pak. Terima Ya, kasih teman-teman semua. jawabannya jelas tentang nggak boleh Bu. Iya, iya, Pak. Ya, Harus baik Bu. selalu semangat, happy. Ya, tetap semangat. Iya, Baik. iya, terima Semangat ya kasih. Ibu. Iya, Terima makasih, kasih. Maria. Sama-sama. Sehat Ya, selalu. Amin, Saya izin amin.